Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Dan saya orangnya tipikal bukan orang yang ngotot. Saya harus ini saya kejar, enggak. Saya ikhtiar aja dan berdoa. Misalnya itu bukan rezeki saya, itu bukan jodoh saya, ya sudah. 8 malam itu honornya cuma 8.500 satu hari, itu include makan dan transport. Bayangkan. Orang yang begitu halus budi pekertinya, dan ini yang menurut saya banyak orang harus belajar dari Gunawan tentang kehalusan budi. Karena Gunawan terlatih di keluarga untuk selalu halus budi, halus rasa, halus tingkah laku. Saya selalu berdoa, ya Allah, misalkan saya ditemukan oleh seorang wanita dan jodoh saya, insya Allah Allah akan ngasih petunjuk. Dan itu ternyata Allah buktikan. Allah menemukan saya seorang istri, itu Lala. Alhamdulillah, itu saya menemukan kebahagiaan. Dididik dengan prinsip kedisiplinan serta kejujuran oleh sang ayah yang militer. Itulah masa kecil Gunawan Sudrajat. Lewat didikan orang tuanya yang syarat nilai moral itu, pria yang oleh masyarakat dikenal dengan sapaan Gunawan ini tumbuh menjadi sosok kalem dan santun. Di balik sifatnya yang karismatik, siapa sangka Gunawan juga pernah merasakan nakalnya menjadi anak-anak. Lantas kenakalan seperti apakah yang dilakukan oleh Gunawan di masa kecilnya? Berikut ceritanya. Lahir di Jakarta 40 tahun silam, Gunawan Sudrajat banyak dikenal oleh masyarakat sebagai satu dari sedikit selebritis dengan kepribadian yang santun. Hal tersebut bisa jadi merupakan buah dari didikan orang tuanya yang banyak mengajarinya soal disiplin dan etika. Saya dibesarkan karena orang tua saya orang militer, saya dididik dari ya disiplinnya, ketegasannya, terus kejujurannya. Alhamdulillah banyak hal yang positif yang saya dapat dari orang tua saya. Di balik sikapnya yang karismatik, ternyata ada sekelumit cerita tentang masa kecil yang dilewati oleh Gunawan. Bagaimana tidak? Aktor yang sekarang terkenal kalem, ternyata pernah juga merasakan bagaimana menjadi seorang anak yang nakal. Dulu juga ya ada sih nakalnya, juga ada. Kelas berapa ya? Kelas 4 atau 5 ya, saya udah mulai belajar ngerokok. Pengen tahu rokok apa sih gitu. Karena 4 SD loh. Karena saya lihat kok orang tua saya ngerokok kan, bapak saya ngerokok. Coba belajar, lu lucu lu ya, lu enak juga keluar asap gitu. Pertama belajar rokok tuh dari kulit pisang yang dikeringin tuh, yang buat kakek-kakek. Nah, Selain kenakalan wajar yang dilakukan saat ia masih berusia belasan, ada juga pengalaman di mana Gunawan banyak berkelahi dengan kakak-kakaknya. Tumbuh dari keluarga dengan jumlah anak yang terhitung banyak, menjadikan ini hal yang wajar jika aktor kelahiran Jakarta ini kerap berkelahi dengan saudara-saudaranya. Saya pernah, karena ini berantem, biasa kan adik kakak suka berantem. Ya, jadi berantem, pukul-pukulan, wah udah satu. Jangan nangis, pukul-pukulan nggak nangis sama kakak saya. Saya kan sama kakak saya nggak begitu jauh kan ya postur tubuhnya gitu. Pukul-pukulan, akhirnya bapak saya tahu. Ya marah, kemudian sini kamu, sini, dikasih pisau masing-masing satu-satu. Ayo sekarang bunuh adik kamu, bunuh kakak kamu, coba. Ayo, berani nggak? Jadi mau kamu kan diem kan? Ya udah diem, taruh pisaunya, dijedotin paling jedot, diadu. Meski banyak saudara yang usianya tak terpaut jauh,
Sejatinya Gunawan tak pernah kekurangan kasih sayang dari orang tua. Hanya saja, untuk urusan materi, ia harus rela berbagi. Hingga pada saat tertentu, ia dipaksa untuk bisa menjadi sosok mandiri. Dan saya orangnya tipikal bukan orang yang ngotot. Saya harus ini saya kejar, enggak. Saya ikhtiar aja dan berdoa. Misalnya itu bukan rezeki saya, itu bukan jodoh saya, ya sudah. Berbeda dengan remaja pada umumnya, sosok Gunawan justru tampak lebih mandiri. Tak lain ini karena kondisi keluarganya di mana ia harus berbagi kasih sayang maupun materi bersama dengan ke-15 saudaranya. Hasilnya Gunawan sempat merasakan bagaimana kerasnya mencari nafkah hingga ia pernah menjajal beberapa profesi, diantaranya adalah menjadi badut di Ancol. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. 8 malam itu honornya cuma 8.500 satu hari, itu include makan dan transport, bayangkan. Merasa tak ingin membebani orang tua, Gunawan yang memiliki hasrat tinggi pada dunia pendidikan, bertekad untuk bisa melanjutkan kuliah dengan hasil keringatnya sendiri. Tekad kuatnya ini menghantarkan pada satu momen, di mana ia harus menjalani beberapa profesi yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya. Jaga stand di Dufan ya, salah satu produk makanan snack gitu. Saya di situ jaga dari jam 9 suruh datang standby, kan buka jam 10, jam setengah 11 gitu. Sampai jam 8 malam, itu honornya cuma 8.500 satu hari, itu include makan dan transport, bayangkan. Dari sekian pekerjaan yang pernah dijalani, ada satu yang mungkin tak akan pernah dilupakan oleh Gunawan. Bagaimana tidak? Sosok Gunawan yang lekat dengan image ganteng dan macho harus rela menjalani peran sebagai badut di taman hiburan. Ada teman yang nggak masuk yang bagian tugas untuk menjadi seorang badut. Saya ditugaskan, waduh, padahal di dalam kontrak nggak ada. Ya udahlah, mau nggak mau lah, jadi badut lah. Akhirnya dengan topeng yang begitu berat, terus jam 2 siang yang harus melayani anak-anak kecil di foto bareng. Nah, saya situ mulai bercucuran air mata, ternyata sulitnya mencari uang. Prinsip kuat Gunawan terhadap pendidikan juga membuatnya tak sungkan untuk melakoni berbagai profesi. Apapun itu, selama pekerjaan itu baik dan halal, ia tak pernah merasa malu untuk menjalaninya. Ya, penjaga butik yang sekiranya ya jadi SPG lah ya. Itu di butik, salah satu butik di Plaza Indonesia di Pondok Indah. 4 bulan saya kerja di situ, mengadu nasib, ya bekerja sampai kuliah. Saya pagi masuk kerja jam 7 ya, beberes. Selesai jam 4 shift, saya kuliah malam jam 6. Kemandirian yang ditunjukkan Gunawan tentu membuat sang ayah Ajat Sudrajat bangga. Bagaimanapun, dengan apa yang telah diusahakannya pada saat itu adalah bukti bahwa pria kelahiran Jakarta ini tak pernah ingin menyusahkan orang tua. Waktu itu memang mau ada kenaikan ke SMA. Ya, kemungkinan meminta ya biaya kepada orang tua, dia barangkali memperhatikan orang tua keadaan sedang tidak ada, barangkali ya. Memang betul, kami sedang keadaan mau ujian itu, nggak tahu bahwa dia mencari uang sendiri. Nah itu, jadi hal inilah bagi kami merasa sedikit kebanggaan, tetapi tidak juga memberikan ya dia harus berbuat demikian.
Awal karirnya di ranah hiburan dimulai kala ia bertemu dengan seorang sutradara yang membawanya menjadi seorang model. Dari situlah nama Gunawan mulai merangkak naik hingga akhirnya meraih predikat sebagai seleb papan atas. Menjadi selebritis tentu tak akan lepas dari pemberitaan media. Begitu juga Gunawan. Beberapa kali namanya sempat menjadi headline berbagai media atas kisah cintanya dengan beberapa figur ternama. Salah satu yang sempat menjadi buah bibir adalah hubungannya dengan Paramita Rusady yang berujung dengan sebuah rumah tangga yang kandas. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Orang yang begitu halus budi pekertinya, dan ini yang menurut saya banyak orang harus belajar dari Gunawan tentang kehalusan budi. Karena Gunawan terlatih di keluarga untuk selalu halus budi, halus rasa, halus tingkah laku. Keberuntungan Gunawan dimulai saat ia bertemu dengan seorang sutradara yang pada akhirnya membawa nama Gunawan ke dunia hiburan. Lewat sinetron Air Mata Ibu garapan Ahmad Yusuf, nama Gunawan mulai dikenal menjadi sosok idola, khususnya di kalangan kaum perempuan. Tapi ada salah satu yang menurut saya yang sangat saya ambil petik pelajarannya, yaitu saya pernah main sama Mas Yusuf ya, yang membentuk saya. Kedua Sam Rompait, Bang Sam itu orangnya perfeksionis banget. Pencapaian karir yang mengkilap tentu memberi banyak pelajaran yang amat berharga. Kepiawaiannya dalam mengolah akting menjadi satu yang terbaik di mata pemirsa. Wajar memang, karena sebagai seorang aktor, tuntutan utama dari profesinya adalah totalitas. Ya, Gunawan harus ketemu dengan sutradara yang seperti saya, yang bisa mengeksplorasi seluruh kemampuannya. Sekarang kemampuan Gunawan belum tereksplorasi secara baik, karena Gunawan cuma dipandang oleh banyak produser dan sutradara cuma sebagai bintang, tidak sebagai aktor. Yang menjadi pembeda antara Gunawan dengan beberapa aktor baru lainnya saat itu adalah sikap yang relatif santun. Berbeda dengan bintang lain seangkatannya, kepribadian Gunawan tentu saja menjadi nilai plus yang menaikkan pamornya di mata publik. Orang yang begitu halus budi pekertinya, dan ini yang menurut saya banyak orang harus belajar dari Gunawan tentang kehalusan budi. Karena Gunawan terlatih di keluarga untuk selalu halus budi, halus rasa, halus tingkah laku. Yang sekarang mungkin agak-agak langka di antara artis kita seperti itu. Dengan pencapaiannya sampai detik ini di ranah hiburan tanah air, tak salah jika pada akhirnya banyak dari masyarakat yang berapresiasi pada sosok Gunawan. Dan meski sekarang dirinya sudah tidak terlalu aktif tampil di layar kaca, namun ribuan orang yang kadung menjadi penggemarnya selalu menempatkannya pada posisi idola. Everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on. Lepas dari bayang-bayang kegagalan, Gunawan kembali menyusun puing-puing kehidupan dengan sebuah harapan baru. Tak terelakkan, kehadiran wanita dalam hidup menjadi satu dari sekian agenda besarnya. Klimaksnya adalah saat seorang pengusaha bernama Lala dipersuntingnya di tahun 2003. Rumah tangganya dengan Lala menjadi awal baru dari kehidupan seorang Gunawan. Dan hingga kini, rumah tangga mereka berjalan tentram dan relatif jauh dari gosip. Simak ceritanya setelah yang berikut ini.
saya selalu berdoa, ya Allah misalkan saya ditemukan oleh seorang wanita dan jodoh saya, insya Allah Allah akan ngasih petunjuk. Dan itu ternyata Allah buktikan. Allah menemukan saya seorang istri, itu Lala. Alhamdulillah itu saya menemukan kebahagiaan. Titik penting dalam kehidupan pribadi seorang Gunawan adalah kala ia menikah dengan artis senior Paramita Rusady. Pernikahan mereka yang dilangsungkan di Tanah Suci Mekah memberikan kebahagiaan tersendiri untuk pasangan selebritis tersebut. Itulah yang semua yang diharapkan oleh kita semua, apalagi saya yang orang yang perfeksionis, yang kepengennya pernikahan itu sepertinya gimana, nggak tahu, kita memang kehendak Allah. Sayangnya, kebahagiaan antara Gunawan dan Paramita tak mampu bertahan lama. Hanya 2 tahun pasca mengucap ikrar di Tanah Suci, pasangan itu akhirnya sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Meskipun itu merupakan sebuah proses perpisahan, tapi ada satu hal yang rasanya pantas dihujani pujian. Lanjutan ini sebenarnya kita berdua, jadi nggak ada suatu paksaan dan sebagainya, dari suatu keikhlasan dalam pernikahan yang sehat. Betul, jadi pada waktu kita pacaran juga ada sih, kita mempelajari satu sama lain. Tidak cocokan itu lebih nampak jelas lagi, lebih obvious lagi pada saat kita menikah, hidup bersama. Ini sama-sama siap gitu. Biasanya hidup sendiri. Terus ya nggak tahu deh. Itu yang kita coba temukan rumusannya itu apa gitu. Itu nggak bisa dijelasin. Udah lah, saya rasa cukup saya lah ya yang tahu lah ya kalau kegagalan. Jadi saya nggak bisa ceritain. Yang penting saya jalanin. Saya sekarang bahagia sekali, alhamdulillah. Yang dulu udah lewat. Jadi ya lupakan sajalah. Hingga kini, misteri penyebab perceraian antara Gunawan dengan Paramita masih sulit diungkap. Saking rapatnya ia menyimpan masalah rumah tangga tersebut, membuat sahabat dekat seperti Adjie Pangestu pun tak mengetahui terlalu banyak. Kasusnya dia nggak banyak cerita, gue nggak banyak tahu. Begitu juga gue, jadi banyak hal-hal yang menyentuh ke pribadi kita nggak banyak tahu, dan kita juga nggak mau tahu banget. Kalau kita cerita ya didengerin, tapi kalau nggak cerita kita nggak minta. Lepas dari trauma kegagalan, kini Gunawan mencoba untuk bangkit dan menata hidup baru. Perkenalannya dengan wanita bernama Lala seakan kembali membangkitkan harapan besarnya tentang sebuah rumah tangga yang bahagia. Saya selalu berdoa, ya Allah misalkan saya ditemukan oleh seorang wanita dan jodoh saya, insya Allah Allah akan ngasih petunjuk. Dan itu ternyata Allah buktikan. Allah menemukan saya seorang istri, itu Lala. Alhamdulillah itu saya menemukan kebahagiaan. Karena pertama Gun sudah pernah gagal sebelumnya, jadi aku yakin gimana kemantapan hati dia. Kalau Lala memang sudah dalam posisi poin di mana mental dia siap, pokoknya cara berpikir dia siap, segalanya siap gitu. Jadi aku ngerti banget gimana Lala, dan aku juga walaupun pada saat itu aku belum bersahabat banget sama Gun ya, hanya teman baik gitu. Tapi kan Gun kan abis gagal sama sebelumnya gitu, jadi pasti dia nggak akan mau gagal yang kedua kali, pasti untuk kedua kalinya dia akan jauh lebih serius gitu. Merupakan satu pilar buat saya lah ya, karena kembali lagi bahwa saya pernah mengalami musibah yang cukup besar dalam hidup saya, kegagalan. Nah dari kegagalan itu bahwa saya
bisa menilai bahwa istri adalah pondasi buat saya. Keluarga yang syarat kebahagiaan dengan Lala kini terasa makin lengkap dengan adanya 2 orang buah hati yang mewarnai rumah mereka. Rasanya hal itu sudah cukup untuk menempatkan posisi Gunawan pada titik nyaman dalam kehidupannya. Gunawan tuh memperlakukan saya ya seperti memang orang satu-satunya dalam kehidupan dia gitu. Kalaupun dia dulu punya kehidupan yang lain, dia selalu menunjukkan kepada saya lah satu-satunya wanita di dunia ini. Pasti bangga punya suami seperti dia. Bukan karena dia seorang artis gitu, enggak. Tapi justru dia itu orang yang sangat sama keluarga. Bukan cuma keluarga dalam arti kata sama anak saya, tapi the whole family gitu. Dia mencintai keluarga saya, mencintai keluarganya dia gitu. Intinya kita mencari kebahagiaan lah hidup. Menyikapinya itu aja. Terus karena kita mensyukurilah apa yang kita terima gitu lah. Hidup merupakan jalan di mana ada lika-liku di dalamnya. Jika kita sudah memiliki tujuan, maka tetapkanlah langkah menuju kepastian. Nah, teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! Indonesia. Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita, oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat, perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan seperti pahlawan.